Halo semuanya, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Sebelum saya mempresentasikan hasil PPT saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Santika Borus Tumorang, NPM 21153100165. Judul presentasi saya yaitu strategi komunikasi yang menarik dan komunikasi efektif. Pertama-tama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, ide dan perasaan antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui suatu media atau saluran, dan memerlukan pemahaman bersama agar pesan terkirim dan diterima dengan tepat. Keberhasilan komunikasi bergantung pada kejelasan pesan, pemilihan saluran yang tepat, dan kemampuan penerima untuk memahami dan merespon pesan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi efektif. Ada beberapa komunikasi efektif. 1. Gunakan storytelling. Cerita membuat pesan lebih mudah diingat. 2. Visualisasi. Gunakan gambar, grafik, dan video. 3. Gunakan humor secukupnya. 4. Interaksi audiens. Tanyakan pertanyaan, libatkan diskusi. 5. Gunakan emosi, bangun kedekatan secara emosional. Selanjutnya, komponen utama komunikasi. 1. Pengirim. Individu atau entitas yang mengirimkan pesan. Pengirim bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan pesan dengan tepat. 2. Pesan. Informasi, ide, atau perasaan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan dapat berupa kata-kata, gambar, atau simbol. 3. Saluran. Media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Saluran dapat berupa komunikasi, lisan, tatap muka, telepon, atau tulisan email, surat, atau media nonverbal, bahasa tubuh, atau ekspresi. Penerima. Individu atau entitas yang menerima pesan. Penerima harus mampu memahami dan menafsirkan pesan yang disampaikan. 5. Umpan balik. Respon atau reaksi dan penerima terhadap pesan yang diterima. Umpan balik penting untuk memastikan bahwa pesan telah dipahami dengan benar dan untuk memperbaiki komunikasi di masa mendatang. 6. Konteks. Lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi. Konteks dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima, termasuk faktor budaya, sosial, dan emosional. 7. Gangguan. Faktor-faktor yang dapat mengganggu atau menghalangi proses komunikasi seperti kebisingan, kesalahpahaman, atau perbedaan bahasa. Selanjutnya, teknik komunikasi efektif. 1. Dengarkan dengan aktif. Mendengar aktif adalah keterampilan yang sangat penting dalam komunikasi. Ini melibatkan perhatian penuh terhadap apa yang dikatakan oleh lawan bicara. 2. Perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh mencakup semua isyarat non-verbal yang akan ditunjukkan saat berkomunikasi, seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh. 3. Hindari multitasking saat berkomunikasi. Multitasking dapat mengganggu kualitas komunikasi. Ketika Anda mencoba melakukan beberapa hal sekaligus, perhatikan, Anda terbagi dan Anda mungkin tidak sepenuhnya memahami pesan yang telah disampaikan. 4. Konfirmasi pemahaman. Setelah mendengarkan, penting untuk mengonfirmasi dan melakukannya dengan merangkum atau mengulangi kembali poin-poin penting yang dibahas. 5. Gunakan bahasa yang sesuai konteks. Pilihlah bahasa yang sesuai
dengan konteks atau audiens. Misalnya, jika berbicara dengan rekan kerja di lingkungan profesional, gunakan istilah yang relevan dan formal. Selanjutnya, komunikasi verbal dan nonverbal. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan isyarat, ekspresi, dan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi. 1. Terdapat hambatan fisik seperti suara bising, jarak, gangguan teknis. 2. Hambatan semantik. Misalnya perbedaan bahasa, istilah teknis, ambiguitas kata. 4. Hambatan psikologis. Misalnya prasangka, emosi, sikap defensif, perbedaan persepsi. 4. Hambatan budaya. Misalnya perbedaan nilai, bahasa tubuh, gaya komunikasi. 5. Hambatan organisasional. Misalnya struktur organisasi yang kompleks, birokrasi, kurangnya koordinasi. Selanjutnya, komunikasi di era digital. Terdapat beberapa komunikasi di era digital seperti gunakan platform yang sesuai, perhatikan etika digital atau netiquette, ringkas dan padat dalam menyampaikan pesan, responsif dan sopan dalam percakapan online. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Komunikasi, kesimpulan dan saran. Komunikasi yang menarik dan efektif merupakan kunci dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan membangun pemahaman bersama, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Strategi komunikasi yang menarik melibatkan kreativitas seperti penggunaan cerita, visual, humor, dan interaksi dengan audiens. Sedangkan komunikasi yang efektif ditandai dengan kejelasan, relevansi, serta responsif terhadap umpan balik. Saran: untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, disarankan agar setiap individu terus mengasah kreativitas dalam menyampaikan pesan seperti melalui storytelling dan visualisasi, serta melatih keterampilan komunikasi efektif seperti mendengarkan aktif, memahami audiens, dan memberikan umpan balik yang tepat. Selain itu, penting untuk memahami konteks komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal, serta menghindari hambatan seperti prasangka dan gangguan lingkungan. Dalam era digital, pengguna media komunikasi harus disertai dengan etika dan kejelasan pesan agar informasi dapat diterima dengan baik dan membangun hubungan yang positif. Baik, sekian presentasi ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.